Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Sapitri dari mahasiswi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hapka. Di sini saya ingin memenuhi tugas ujian tengah semester Pendidikan Multikultural. Di sini saya ingin menjelaskan hakikat multikultural. Multikultural berasal dari dua kata, yaitu multi dan kultur. Multi berarti banyak, sedangkan kultur berarti budaya. Pendidikan multikultural merupakan gerakan pembaruan pendidikan dan proses pendidikan yang tujuan utamanya adalah untuk mengubah struktur lembaga pendidikan supaya siswa baik pria maupun wanita siswa berkebutuhan khusus. Dan siswa yang merupakan anggota dari kelompok ras, etnis, dan kultur yang bermacam-macam itu akan memiliki kesempatan yang sama untuk mencapai prestasi akademis di sekolah. Dasar pendidikan multikultural. Berdasarkan kondisi masyarakat Indonesia yang multikultural, maka untuk membentuk negara Indonesia yang kokoh, perlu mengembangkan jenis pendidikan yang cocok untuk bangsa yang multikultural. Jenis pendidikan yang cocok untuk bangsa yang multikultural ini adalah pendidikan multikultural. Sebagaimana disebutkan di atas, pendidikan multikultural paling tidak mencakup 3 hal, yaitu yang pertama, ada ide dan kesadaran akan nilai penting keragaman budaya. Yang kedua, gerakan pembaruan pendidikan. Dan yang ketiga, yaitu proses. Berikut ini akan diuraikan dasar yang membentuk perlunya pendidikan multikultural. Kesadaran nilai penting keragaman budaya perlu meningkatkan kesadaran bahwa semua siswa memiliki karakteristik khusus karena usia, agama, gender, kelas sosial, etnis, ras, atau karakteristik budaya tertentu yang melekat pada diri masing-masing. Pendidikan multikultural. Gerakan pembaruan pendidikan. Pendidikan multikultural biasanya muncul berbagai bidang studi, program, dan praktek yang direncanakan lembaga pendidikan untuk merespon tuntutan, kebutuhan, dan aspirasi berbagai kelompok. Masyarakat multikultural. Multikultural ialah masyarakat yang terdiri dari bermacam-macam jenis bangsa dan budaya. Masyarakat multikultural pun bisa diartikan sebagai beberapa kelompok manusia yang punya tempat tinggal dengan bermacam-macam jenis karakteristik atau ciri unik. Ciri-ciri ataupun berbagai kultur yang dimilikinya, perbedaan karakteristik atau ciri-ciri tersebut berkaitan dengan latar belakang atau tingkat diferensiasi dan stratifikasi sosial. Hal ini demikian tersebut dengan masyarakat multikultural. Ciri-ciri masyarakat multikultural adalah sebagai berikut. Yang pertama, memiliki struktur budaya yang lebih dari satu. Yang kedua, nilai-nilai dasar adalah kesepakatan bersama yang sulit berkembang. Yang ketiga, struktur sosial bersifat non-komplementer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari mahasiswa PGSD UMK. Perkenalkan, nama saya Nadia Sapitri. Di sini saya izin mewawancarai kakak tentang masyarakat multikultural. Sebelumnya, nama kakak siapa? Nama saya Aini Sakayatosari. Asal dari suku apa? Suku Kupang. Baik, saya ingin bertanya, bagaimana perilaku suku Kupang terhadap lingkungan sekitar? Ya, saling menghormati sama menghargai aja sesama suku yang ada di Kupang. Baik, apa yang dilakukan suku Kupang apabila menghadapi musibah? Kan kebanyakan kan di sana banyak agama Kristen daripada agama Islam. Nah,
menghadapi musibah itu ya dengan kepercayaan masing-masing aja. Orang Kristen tuh sama Tuhannya, kalau agama Islam tuh sama Allah, ya gitu dah. Baik. Ya, apakah di lingkungan suku kakak terdapat perbedaan suku? Banyak sekali, ada suku Flores, Ende, terus Timah, terus sebagian pendatang dari Bugis dan Jawa. Baik. Apa yang menjadi daya tarik suku Kupang? Kebanyakan sih daya tariknya tuh berbagai macam tempat wisata, seperti yang terkenal itu seperti Pantai Onesu, Pantai Oesapa, Pantai Tablolong, terus sama air terjun Oenesu gitu yang sangat indah. Saya pernah tuh ke situ. Oh ya. Iya. Bagus banget tahu. Nanti coba kita kapan-kapan ke sana ya. Ya, coba kita ke sana ya. Bagaimana tanggapan suku Kupang terhadap tetangga yang mungkin berbeda keyakinan? Apalagi kan rata-rata di sana orangnya Kristen. Bagaimana tanggapan kakak terhadap keyakinan? Tanggapan saya sih sebagai suku sama agama berbeda gitu, ya saling menghormati, menyapa, terus harus baik, jangan kayak cuek gitu dah. Berarti di sana toleransinya sangat tinggi. Iya sangat tinggi lah, harus. Terima kasih kepada Kak ini yang telah meluangkan waktunya. Mohon maaf jika ada kekurangan dari saya, dan mohon maaf jika tutur kata saya yang kurang sopan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mahasiswa dari PGSD UHAMKA. Perkenalkan, nama saya Nadia Sapitri. Di sini saya izin mewawancarai kakak tentang masyarakat multikultural. Sebelumnya, nama kakak siapa? Nama saya Sarah Yusria. Kakak suku dari mana? Saya berasal dari suku Sunda, Jawa Barat. Apakah kebiasaan yang dilakukan oleh suku Sunda? Kebiasaan sehari-hari di kampung saya itu biasanya untuk kebutuhan pangan gitu. Kalau dari beras itu tuh biasanya harus dari hasil panen sendiri biasanya. Nah, jadi beras itu diberikan sama saudara saya di kampung itu yang melakukan panen beras. Jadi panen beras itu akan dikirimkan ke keluarga nenek saya yang di kampung. Dan untuk lauk pauknya itu biasanya kayak ikan juga memancing sendiri gitu di laut. Terus bebek juga waktu itu ada ternak, namun sekarang udah nggak ada gitu karena almarhumah nenek saya juga yang salah satu orang yang telaten gitu merawat. Jadi sekarang udah nggak ada yang ngerawat lagi. Namun sekarang masih ada ayam kampung. Di sana masih ada tersisa. Jadi kalau untuk makan lauknya itu tinggal motong aja gitu, motong di ternakan. Iya. Baik, selanjutnya bagaimana cara tradisi suku Sunda dilakukan? Kalau di sana itu ada yang namanya tradisi syukuran nelayan. Jadi di kampung saya itu berdekatan dengan pantai Pelabuhan Ratu. Sebenarnya banyak sih pantai lainnya, tapi yang paling dekat pantai Pelabuhan Ratu. Dan terus saya pernah ke sana melihat ada pemberian sesajen gitu yang ditutup kain kafan. Terus sesajennya itu diletakin aja di tepi pantai. Itu tuh biasanya ucapan rasa syukur gitu kepada nelayan yang sudah memberikan ikan yang melimpah. Nah, terus ada juga yang namanya tradisi pelepasan burung merpati di acara pernikahan. Jadi sehabis akad nikah, ibu dari kedua mempelai itu menerbangkan burung merpati sebagai ucapan tanda siap untuk melepaskan anak-anaknya ke kehidupan baru. Seperti itu. Bagaimana perilaku suku Sunda terhadap lingkungan sekitar? Nah, kalau di sana itu saling menghormatinya tinggi banget ya. Jadi berbeda banget saya tinggal di Jakarta sama tinggal di sana. Kalau di Jakarta tuh masih banyak orang yang acuh ya kepada tetangganya gitu. Tapi kalau di sana itu setiap rumah itu selalu diberi salam kayak punten gitu, bahasa Sundanya itu permisi. Nah, di sana tuh juga kayak ramah-ramah juga sih, murah senyum juga gitu.
Kadang kan saya kan kalau ke sono kan sebagai orang luar ya, orang Jakarta ke sono itu tuh walaupun saya orang luar, saya tetap ditegur gitu karena saking ramahnya seperti itu. Bagaimana sikap suku Sunda terhadap suku lainnya? Saling menghormati aja sih. Misalnya di daerah kampung saya tuh ada juga orang merantau, orang Jawa, tetangga juga sih tapi nggak deketan banget rumahnya gitu. Nah di sana itu ya kalau misalnya dia berbeda suku ya saling menghormati aja. Jadi ibaratnya kayak kita juga bisa nih memperkenalkan tradisi Sunda begini loh, biar dia tahu, biar dia nambah wawasannya juga. Terus kita juga jadi tahu tradisi dia gitu di suku aslinya dia gitu. Baik, selanjutnya apa yang dilakukan suku Sunda apabila menghadapi musibah? Ya kalau di sana tuh masih banyak sih yang kepercayaannya kayak kepercayaan animisme itu kayak misalnya di bumi itu tempat-tempat di bumi contoh kayak gunung, gua itu tuh masih memiliki jiwa gitu loh. Jadi di sana tuh kayak masih Mistis. iya masih hal mistis tuh masih dipercaya. Jadi kalau ada musibah kasih aja sesajen biar supaya jiwa-jiwa di bumi itu nggak pada ganggu manusia gitu loh. Tapi kalau untuk yang agamis banget mah ya cukup sholat sama berdoa aja sih gitu. Apa yang menjadi daya tarik suku Sunda? Kalau dari suku Sunda sih biasanya banyak bilang bicaranya itu yang khas itu ya, dari nada ngomongnya gitu. Iya. Orang-orang tuh pada suka itu logatnya gitu, jadi ciri khasnya seperti itu. Nah terus sama juga sih kayak yang tadi tuh kalau orang Sunda tuh pada didemeninnya tuh orangnya tuh friendly gitu, bahasa gaulnya gitu. Iya banyak banget lah yang kenal gitu sama orang Sunda gitu loh. Tuh udah sih. Bagaimana tanggapan suku Sunda terhadap tetangga yang mungkin berbeda keyakinan? Ya mungkin ya saling menghargai aja, karena kan di kampung saya kan belum ada ya, sejauh ini belum ada perbedaan keyakinan. Mungkin kalau misalnya nanti ada ya cukup menghargai aja. Kalau misalnya di rumah nenek saya ada acara kayak tahlilan atau haul gitu, mungkin jangan terlalu berisik ya karena kan mengganggu. Jadi kayak seadanya aja gitu loh. Udah. Apakah di lingkungan kakak terdapat perbedaan suku? Terdapat. Tadi saya udah ceritain ya, karena di Sukabumi kan banyak juga ya orang merantau. Tapi kalau di tetangga saya tuh ada orang Jawa juga di situ. Jadi ya udah kayak menerima aja gitu. Kadang kalau ada orang ngerantau ke kampung saya tuh dikasih ucapan selamat datang gitu. Jadi baru pertama kali dia datang kita kayak ngasih bingkisan gitu, ucapan selamat datang gitu. Baik, terima kasih Kak Sarah atas waktunya. Iya, sama-sama. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.